Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurida Yanti, NIM 2010-1202-20006, kelas A2 Pendidikan Kimia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem koloid, yang mana sistem koloid ini ada sistem dispersi. Sistem dispersi sendiri merupakan sebuah pencampuran pada suatu zat dengan zat lain yang ketika akan dicampur mengalami pemerataan antara zat dalam zat lainnya. Kemudian ada sistem dispersi. Sistem dispersi ditandai dengan zat larut atau disebut dengan fase terdispersi. Yang kedua, zat larut atau disebut dengan fase pendispersi. Sistem dispersi terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada suspensi, kedua larutan, dan yang ketiga yaitu koloid. Nah, baik, untuk sistem dispersi yang pertama yaitu ada suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Di sini dilihat pada gambar yaitu pasir yang diberikan air lalu dilarutkan kemudian diaduk. Ternyata lama-lama terlihat jelas batas antara pasir sebagai medium terdispersi dan air sebagai medium pendispersi. Nah, ini yang dinamakan dengan suspensi. Baik, untuk kasus yang kedua yaitu gula yang ditambahkan air. Setelah diaduk tidak ada terjadinya pengendapan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, ini yang dinamakan dengan larutan. Pada dasarnya, fase terdispersi atau partikel larutan memiliki diameter di bawah 100 nanometer. Perlu diketahui, larutan merupakan kumpulan dua zat yang tercampur secara homogen. Kemudian kasus ketiga yaitu ada susu. Pada bagian ini adalah topik utama pembahasan kita, yaitu koloid. Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Koloid adalah satu dari tiga jenis campuran utama selain larutan dan suspensi. Koloid dibagi lagi berdasarkan fase medium pendispersi dan fase zat terdispersinya. Susu termasuk koloid karena susu dilihat secara makroskopis bersifat homogen. Tetapi bila diamati dengan mikroskop ultra bersifat heterogen dan dapat disaring dengan penyaringan ultra. Pada dasarnya fase terdispersi tersebar secara merata pada saat pendispersi. Ukuran partikelnya berada pada 1-100 nanometer. Perlu diketahui, koloid berada antara pada larutan dan suspensi, yang mana dikatakan bukan larutan, suspensi juga bukan. Biasanya koloid ditandai dengan warna yang keruh, tetapi tidak ada endapan dan tidak dapat disaring. Kemudian ada sifat-sifat koloid. Yang pertama yaitu efek tindal. Efek tindal merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika ada berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan. Hal ini karena larutan bersifat homogen. Yang kedua yaitu ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan terus-menerus dari suatu partikel zat cair ataupun gas. Artinya, partikel-partikel ini tidak pernah dalam keadaan stasioner atau sepenuhnya diam.
Kemudian yang ketiga yaitu ada adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan atau ion pada permukaan koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Yang keempat ada koagulasi. Koagulasi yaitu partikel-partikel koloid mengalami penghambatan sehingga partikel pendispersi dan terdispersi terpisah. Pada koagulasi ini terjadi penggumpalan zat apabila zat larut tidak bisa menyebar secara merata. Nah, itu tadi sekilas penjelasan tentang sistem koloid. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.